Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika aslahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa yassartaha wa qadaitaha. Allahumma qina wa fitna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mohon pada Allah taufik dan ridhonya untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain, pada bab yang ke-41 tentang keharaman mendurhakai kedua orang tua dan keharaman memutus silaturahim, hubungan keluargaan atau kekerabatan. Sudah kita pelajari sebelumnya ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi di surat Muhammad pada ayat 22 dan 23, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perilaku memutus silaturahim itu dengan perangai atau sifatnya orang-orang munafik. Lalu kemudian mengaitkannya dengan laknatnya, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka ketika perilaku memutus silaturahim, hubungan kekeluargaan itu dikaitkan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bertemu salah satu tanda dari bentuk-bentuk keharaman di dalam Al-Quran. Dan berikutnya adalah sebuah ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi, sebuah ayat di surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-25, surat yang ke-13, ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah
dikuatkannya, diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung, dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat, kutukan dari Allah, dan tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, surat Ar-Ra'd adalah surat yang berbicara tentang kekuatan hak, kekuatan al-haq, ya, dan lemahnya al-batil. Jadi quwwatul haqqi wa dha'ful batil. Itu surat Ar-Ra'd. Jadi kalau kita mau mempelajari bagaimana Allah berbicara tentang bahwa kebenaran itu selalu kuat, kebatilan itu selalu lemah, ya. Walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang kita menyaksikan ada kebatilan itu nampak lebih kuat dalam beberapa waktu di hadapan kebenaran, tapi pada hakikatnya kebenaran itu selalu kuat dan kebatilan itu selalu lemah. Nah, ini surat Ar-Ra'd menceritakannya, membahasnya. Nah, dalam tema seperti itu, ya, maka salah satu di rentang ayat 18 sampai 25 yang sedang kita bacakan tadi, itu Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Ra'd berbicara tentang perbandingan sifat orang-orang beriman dan sifat orang-orang kafir. Ya, dari ayat 18 sampai ayat 25 itu. Panjang penjelasan Allah tentang orang-orang yang berimannya. 18 sampai 24. Ya. Dan satu ayat 25 yang sedang kita bahas ini berbicara tentang sifat orang-orang kafir. Apa kata Allah ketika menjelaskan sifat orang kafir? Walladzina yanquduna ahdallah. Allah tidak sebut walladzina kafaru, ya. Tapi maksudnya adalah orang kafir. Siapa itu orang-orang yang ada tiga, ya. Ada tiga perangai, ya, dari orang-orang kafir itu. Yang pertama kata Allah adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka adalah orang-orang yang kebiasaannya melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengungkai, ya, yang kudun itu saya mengungkai. Setelah dijalin diungkai. Dijalin dilepaskan. Jadi yang kudu na'ahadallah itu setelah dibuat janji dengan Allah, sudah ada janji dengan Allah, lalu diungkai, ya, lalu dibatalkan, lalu dilanggar. Itu salah satu sifat sama orang-orang kafir. Janji apa saja dengan Allah Subhanahu wa taala? Janji apa saja? Ya. Di sini dikatakan di dalam tafsirnya Syekh Tantawi, taratan yakunu bima rukiza fil uqul min al-hujjati 'ala tauhid wa taratan yakunu bima aujabahu Allah 'ala an-nasi 'ala nisali rusulihi, ya, wa taratan bima yaltazimuhul mu'min. Janji Allah itu ada kala berbentuk dalil-dalil yang kuat secara logika tentang tauhid, ya. Itu janji dengan Allah, ya. Jadi kita kadang kalau berbicara janji ini, ya, kita membuat, ya, satu kesepakatan, kan begitu. Ternyata oleh para ulama kita bukan hanya itu, ada satu bentuk janji dengan Allah, ya, yang dilanggar oleh orang-orang kafir. Itu adalah Allah, kata Syekh Tantawi, kata para ulama, adalah melanggar hukum akal, ya, melanggar akal sehat,
menolak akal sehat yang selalu mendukung tauhid. Jadi akal sehat manusia itu mesti mengarahkan manusia itu kepada tauhid, itu mesti. Kalau mau manusia itu memakai akalnya, maka semestinya manusia itu bertauhid. Cuman masalahnya kan manusia bukan akal saja. Manusia juga ada hawa nafsu. Manusia juga punya kepentingan-kepentingan yang itu berbalut dengan keinginan dan hawa nafsu. Nah, makanya seringkali akal itu kalah. Ketika akal tidak bisa berdiri kokoh mengatakan qul huwallahu ahad secara akal, Allahus samad itu. Maka di saat itu berarti akal sedang dipengaruhi atau dikalahkan oleh nafsu. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu di dalam Al-Quran tidak jarang juga disebut sebagai orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu diantara salah satu kriterianya kan begitu. Ya. Mereka keliru dalam merumuskan sesuatu. Ya, bukan hanya tidak tahu, tapi ada yang dia tidak tahu, itu obatnya adalah diberitahu. Tapi ada orang jahil itu yang kategorinya adalah dia bisa memahami itu, tapi pemahamannya keliru. Karena apa? Karena cara struktur berpikirnya itu tidak tepat. Nah itu ketika orang menolak hukum-hukum akal sehat, yang berkaitan dengan tauhid, maka itu disebut juga masuk kategori alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang melanggar janjinya dengan Allah. Jadi kita ini ada ikatan perjanjian dengan Allah dengan tauhid, mentauhidkan Allah dengan iman itu melalui akal sehat. Oleh karena itu kita dapati di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang tauhid itu selalu meminta perenungan. Afala tatafakkarun, itu ayat-ayat sebenarnya berbicara tentang tauhid. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Ya. Amat jarang ayat-ayat berhubungan dengan syariat, hukum, amaliyah. Itu dikaitkan dengan afala tafqahun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Biasanya ayat yang berhubungan, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak bisa memahami, apakah kalian tidak mentadaburi, mendalami, merenungkan, memperhatikan. Itu biasanya ayat-ayat yang berhubungan dengan alam. Nah, untuk apa Allah berbicara alam di dalam Al-Quran? Untuk menegaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah. Maupun tauhid asma wa sifat. Semua akan Allah giring ketika Allah ingin berbicara tentang mentauhidkan Allah. Allah ajak akal manusia memikirkan alam ini. Ya. Nah, berarti akal diciptakan Allah yang diantara fungsi utamanya adalah untuk menjangkau tauhid. Kalau ada akal tidak bisa menjangkau tauhid, nah itu berarti akal itu telah melanggar janjinya dengan Allah untuk fungsi seperti itu. Apalagi orang-orang kafir yang kalau kita membaca ayat-ayat Makkiyah di dalam Al-Quran, orang kafir di Mekah itu, yang sebahagian mereka memang disindir atau bahkan disebut langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang mereka adalah orang-orang cerdas. Seperti Abu Jahal, itu kan orang-orang cerdas sebenarnya. Ya, disebut dia Abu Jahal itu kan karena dia menentang kebenaran. Ya, sebelum dia populer sampai hari ini dengan gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan gitu ya. Kalau kita kan ada bapak pembangunan gitu. Ada bapak ekonomi, jadi bapak. Kalau Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Ya. Itu sebelum terkenal dengan gelar Abu Jahal,
ya, kalau kita membaca sejarahnya Abu Jahal, itu sebenarnya beliau gelarnya dulu sebelum menentang Islam itu, menentang Rasul itu gelarnya adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Ya, itu gelarnya. Bijaksana berarti apa? Oh, itu ilmu yang sangat tinggi kan. Orang ya, kebijaksanaan itu kan puncak dari ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ya, namanya kebijaksanaan, hikmah atau hakam dalam istilah lain di dalam bahasa. Ya. Jadi, tapi gara-gara menolak tauhid, mendukung kesyirikan, maka lekatlah gelarnya Abu Jahal. Itu bukan orang bodoh, orang cerdas. Ya, orang cerdas. Orang macam-macam. Lahab, Abu Sufyan. Ada ini orang cerdas yang luar biasa itu, yang sering kali disindir Allah Al-Quran itu juga adalah bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berarti namanya Al-Walid. Walid ibnul Mughirah. Itu orang paling cerdas. Saking cerdas dan istimewanya kepribadian orang ini, sehingga orang-orang Arab mengatakan, ya, sebelum Rasulullah diutus jadi Rasul, sekiranya Allah akan menurunkan Nabi di Mekah, maka mesti orangnya adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Ya, sayangnya kita tidak banyak membicarakan Al-Walid. Kita sering bicara kalau orang kafir Quraisy itu siapa? Abu Jahal ya. Abu Sufyan. Abu Sufyan termasuk Islam nanti di ujung kan. Tapi Al-Walid ibnul Mughirah ini top ya. Orang cerdas di Arab. Sampai seperti itu. Ya, kalau sekiranya orang Allah menurunkan Nabi di Mekah, nah, itu mestinya kenabian itu diberikan kepada Al-Walid ibnul Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Jadi jangan heran Khalid bin Walid itu cerdas, bapaknya cerdas, keturunan cerdas. Ya. Nah, tapi karena menolak keimanan, menolak tauhid, ya, dia adalah orang yang sampai mengucapkan dengan kalimatnya apa? Al-Quran ini tidak mungkin nih gubahan manusia, gitu. Karena dia seorang ahli syair yang luar biasa. Nah, ketika dia mulai menyampaikan kalimat itu ke satu dua rekan-rekannya, oh itu goyang, goncang itu Darun Nadwah. Darun Nadwah itu apa? Empat perkumpulan elitnya Mekah itu di Darun Nadwah. Ya, jadi pernah terlontar mulut Walid bin Mughirah ini. Ya, wah, saya dengar Quran itu, saya dengar apa yang sampaikan oleh Muhammad itu tidak syair tapi lebih dalam dari saya, ya, lebih indah dari saya. Kalau diibaratkan pohon, ya, pohon kurma karena pohon terbaik di Arab bahkan di seluruh dunia ini adalah pohon kurma, dan Rasul mengakui itu kelibaran pohon kurma. Kalau kita gali ke bawah itu kita ketemu mata air. Al-Quran tuh begitu kan. Kalau kita panjat ke atas kita bertemu buah yang manis. Ya. Kalau hari ini orang ada iklan, ada air yang ada manis-manisnya kan gitu ya. Nah, itu begitulah kira-kira. Jadi kalimat Muhammad ini ada manis-manisnya. Ya. Sampai dia mengatakan tidak mungkin manusia yang mengatakan yang begini. Mungkin apalagi Muhammad. Muhammad tidak pernah belajar syair. Tidak pernah terkenal sebelum kerasulan itu Nabi Muhammad itu apa? Ikut dalam majelis-majelis syair itu tidak ada. Ya. Mungkin. Nah, ketika mendengar itu, langsung Darun Nadwah tuh geger ya. Sebelum sampai keluar, ayo kita bereskan ya Al-Walid bin Mughirah. Berarti dia sudah mulai menemukan hidayah. Ya kan? Nah, tapi kemudian masuklah Abu Jahal ya. Orang minta tolong ke Abu Jahal lagi. Karena Walid bin Mughirah tidak bisa. Kalau dia sudah mengeluarkan statement, itu susah membantahnya di Arab itu. Nah, tapi kemudian minta tolonglah orang-orang dan berdoa kepada Abu Hakam kan gitu. Kemudian jadi Abu Jahal.
Abu Jahal. Nah, dipujuk-pujuk lah dia Abu Jahal. Nah, sampailah Al-Walid ini berubah kemudian mengatakan ya bahwa Muhammad itu apa namanya orang gila. Al-Walid itu jadi kalau kalian katakan Muhammad itu gila, apa lagi ya penyair kan itu Al-Walid bin Mughirah itu. Ya. Dia mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Jadi kekafiran itu berarti dia apa? Menolak akal sehatnya yang sudah hampir nyaris mendapatkan hidayah. Hampir sama dengan Heraklius. Heraklius itu kan hampir masuk Islam tuh apa ya Heraklius? Siapa Heraklius? Kaisar Romawi ya. Ya di saat di masa Rasulullah diangkat dari Rasul. Nah, itu kan juga begitu. Ya. Kalau saya lah bertemu orang seperti yang kalian jelaskan itu, saya akan cuci kakinya. Saya rela menjadi budak ya, mencuci kaki. Berkumpullah para pembesar Romawi itu, kemudian diskusi lagi dengan Heraklius. Nah, akhirnya tidak bisa jadi dia diskusi. Jadi ada orang-orang yang Allah tuntun akalnya itu untuk menemukan hidayah. Ketika dia hampir saja meraih hidayah itu, dia tolak. Apa yang ditolaknya? Akal. Tidak mungkin Al-Quran ditolak. Ya, karena dia kan belum beriman, ya kan? Nah, yang dia tolak itu akalnya yang bisa menerima kebenaran dari Al-Quran. Dari bukti-bukti sejarah. Dari bukti-bukti yang logis di dalam kehidupan. Nah, jadi, termasuk melanggar janji dengan Allah adalah menolak akal sehat yang murni yang mengarahkan kepada tauhid. Itu satu. Yang kedua adalah taratan yakunu bima aujabahu Allah 'ala nas 'ala lisani rasul. Ada kalanya melanggar janji dengan Allah itu adalah berbentuk melanggar hal-hal yang diwajibkan Allah kepada manusia melalui lisan Rasulnya. Berarti melanggar syariat. Ya. Tidak mau menerima sedikit pun syariat, apalagi yang pokok-pokok itu jadi kafir itu. Dia berarti apa? Melanggar janji dengan Allah. Ya. Jadi, makanya Nabi sampai mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir. Ketika apa? Ketika jiwanya menolak kewajiban sholat. Dia menolak kewajiban sholat, menolak kewajiban puasa. Ya, bukan hanya tidak sholat, tidak puasa, tapi memang dia menolak kewajiban itu. Nah, lebih wajib. Kalau dia pun apalagi sembahyang. Ya. Kalau saya levelnya sudah tidak ada kewajiban sholat bagi saya. Kalau saya levelnya tidak perlu lagi puasa Ramadan. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu bisa masuk ke dalam kekafiran. Masuk orang yang melanggar, kategori melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan bima yaltazimuhul mu'min, dan ada kalanya melanggar janji dengan Allah itu adalah dengan melanggar, menyelisihi, berbeda jalur dengan yang biasa dijalani oleh orang-orang beriman. Itu jadi orang bisa kafir karena hal seperti itu juga. Orang beriman biasanya Jumat pergi sholat Jumat. Nah, dia tidak ada Jumat. Nah, itu bisa orang masuk kategori melanggar janji dengan Allah. Ya. Orang beriman beribadah, dia tidak beribadah. Orang beriman itu harus jujur, dia dusta aja hidupnya itu isi. Ya. Orang beriman itu apa disebut dalam Al-Quran itu ya, berlemah lembut dengan sesamaannya. Ya. Tapi justru dia dengan sesama mukmin dia kasar, dia membuat kezaliman. Nah, ini gimana mau dikatakan beriman? Berarti dia melanggar janji dengan Allah. Jadi melanggar janji dengan Allah itu ternyata ada kategori-kategorinya, dan itu sifat-sifat kekafiran. Ya. Apalagi orang-orang yang sudah betul-betul bersumpah ya, kepada Allah untuk beriman, seperti Bani Israel, ya, Ahlul Kitab yang memang
Ya, sebelum Islam datang itu mereka berjanji untuk patuh kepada Allah dan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Dan mereka tahu betul bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang akan diturunkan Allah setelah kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Mereka tahu betul bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir yang melengkapi semua ajaran nabi-nabi di kalangan mereka. Nah, itu juga kafir. Nah, itu satu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Yang kedua, sifat orang kafir itu dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-25 adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ini kalimat. Dan mereka memutus ya, apa saja yang Allah perintah untuk disambung. Ini juga banyak kategorinya. Salah satunya adalah silaturahim, adalah hubungan kekerabatan. Ya. Salah satunya juga kata Buya Hamka dalam tafsirnya itu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi bahasa Allah itu bahasa umum begitu. Ya. Memutus hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung. Salah satunya apa? Silaturahim, hubungan kekerabatan. Berarti apa? Allah memerintahkan betul menyambungkan hubungan baik dengan kerabat ini, keluarga, orang yang punya pertalian darah dengan kita. Sehingga memutus hubungan silaturahim itu masuk kategori memutus yang Allah perintah untuk disambung, masuk kategori sifat-sifatnya orang kafir. Kalau ayat sebelumnya itu sifatnya orang munafik, hari ini kita belajar ayat bahwa memutus silaturahim itu sifatnya orang kafir. Ya. Nah, itu sudah lengkap itu. Ya, keharamannya di situ. Nah, uniknya, yang mengatakan ada satu kategori lagi orang memutus apa yang harus disambung itu. Yang seperti Al-Walid Ibnu Mughirah tadi. Kalau dia teruskan, kalau dia sambungkan pemikirannya itu terus, ya, dia pikirkan terus apa yang hidayah yang sudah mulai terbangun di akal pikirannya itu, ya, maka dia akan sampai kepada hidayah yang lebih lengkap, yang lebih sempurna. Jadi memutus itu kata Bu Yangga berhenti berpikir. Nah, itu juga memutus yang harus disambung itu salah satu kategorinya adalah memutus akal sehat untuk berpikir. Akal sehatnya sudah mau berpikir nih, sudah bagus. Ya, disebut di dalam tafsirnya seperti itu. Ya, ada orang-orang yang menyerukan kebebasan dalam berpikir. Itu bagus kata dia. Masalahnya mereka tidak melanjutkan pemikirannya. Ya, ketika bertemu dengan ide-ide tauhid, mereka berhenti berpikir. Nah, capek berpikir, nggak mau lagi. Ditolaknya ide-ide tauhid, ide-ide iman itu. Jadi manusia, kata dia, kalau mau terus menyambungkan pikiran yang dari dalam jiwanya itu, nah itu dia akan bertemu dengan kebenaran. Akan bertemu dengan kebenaran. Tapi masalahnya apa? Dia berhenti berpikir. Dia kalau mulai berhenti berpikir, memutus sesuatu, masuk kategori yang memutus, ya, mengambil bagian dari perangnya orang kafir. Tidak langsung kafir, tidak, tapi bisa dengan begitu terjebak di dalam kekafiran, berhenti berpikir. Ya. Padahal hampir-hampir sampai kan, hanya berhenti ya berpikir. Jadi harus, makanya orang-orang beriman itu orang-orang yang tidak berhenti dia memikir, terutama memikirkan nih ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang tertulis, ya, yang termaktub di dalam Al-Quran, ayat Allah yang terbentang di depan mata kita. Bahkan ada ayat Allah yang ditanam Allah kayak hari ini orang menanam chip, ya, di dalam alat-alat teknologi hari ini. Ayat Allah yang ditanam di dalam jiwa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian tidak bisa melihat tanda kebesaran Allah? Sinyal-sinyal kuat tentang Allah itu apa tidak bisa dilihat, karena dia sebenarnya ditanam Allah di dalam jiwa, ada chipnya. Cuman karena berhenti berpikir itu kan dipikir-pikiran, ya.
Ya, plastik selama gini ya. Minyak sebantulnya tak perlu nggak mahal, kardus lo kemahal ya, karate lo kemahal. Apa ya? Kadang orang karena terbentur oleh kondisi-kondisi kehidupan lalu berhenti dia berpikir. Kata Nabi Hamka itu termasuk orang yang banyak memutus hal-hal yang harusnya disampaikan. Ya. Ada orang yang salah dalam berpikir, ada orang yang berhenti berpikir. Jadi kalau mau udah manusia itu berpikir terus, dia mesti akan bertemu kebenaran. Nah ini ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Lalu ya salah satunya adalah memutus silaturahim. Yang ketiga baru wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini kan kumpulannya. Yang tadi itu kan merusak sebenarnya. Merusak apa yang dirusak? Jiwa. Apa yang dirusak? Akal pikiran. Ya. Apa yang dirusak? Naluri. Ya. Apa yang dirusak? Hubungan dengan Allah. Nah, itu semua pokok-pokok kerusakan. Kalau sudah rusak hubungan dengan Allah, rusak hubungan dengan jiwa, rusak hubungan dengan akal sehat, ya, maka apa yang terjadi kemudian? Wa yufsiduna fil ard, akan mulailah muncul kerusakan di muka. Jadi perangai orang kafir dengan perangai orang munafik itu sabaleh dua, ya sabaleh dua, ya. Banyak miripnya daripada bedanya. Banyak mirip. Ini kemarin kan dikatakan ya kalau di surat apa? Surat yang kita bahas itu, surat Muhammad itu, ya surat Muhammad itu sifat orang munafiknya bagaimana? Ya, antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamahum. Kalian merusak di muka bumi dan kalian memutus hubungan dengan rahim atau keluarga kerabat kalian. Itu sifat orang munafik. Kalau orang kafir di sini sifatnya ya, melanggar janji dengan Allah, memutus masuk silaturahim, yaitu segala hal yang Allah suruh sambung, dan kemudian wa yufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Maka sama ujungnya. Kalau kemarin orang-orang munafik ujung ayatnya adalah ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang Allah laknat. Ya. Kalau ini apa ujungnya orang kafir yang di surat Ar-Ra'd ayat 25 ini? Ulaika lahumul la'natu. Mereka itulah orang yang memiliki hak cuma laknat. Cuma laknat itu hak mereka. Tidak ada hak mereka yang lain. Kalau lah begitu perangainya, tiga tadi, ya apa tadi? Nah, apa tadi? Melanggar janji dengan Allah, memutus segala hal yang harus disambung, membuat kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Merusak diri, merusak jiwa, merusak akal, merusak alam, merusak manusia, merusak orang lain. Ya. Maka apa yang berhak, apa hak mereka lagi dalam hidup ini? Laknat. Dicampakkan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertemu lagi dengan rahmat. Jadi lawan dari laknat itu rahmat. Ya. Jadi lawan dari laknat, lawan dari rahmat, laknat. Kalau orang tidak dapat rahmat, nah itu bisa nanti masuk ke kotak namanya laknat. Apa? Makanya laknat itu artinya dijauhkan, dicampakkan. Jadi setan laknatullah alaih kan gitu kan? Iblis laknatullah alaih. Iblis yang dilaknat Allah. Apa artinya dilaknat Allah? Dicampakkan Allah, dijauhkan Allah. Ya, dibuang Allah dari rahmatnya. Walahum su'uddar. Satu lagi ada hak mereka, yaitu su'uddar, nah, tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, apa itu cemaja seperti Allah. Jadi luar biasa ini ya. Kalau kemarin cuma laknat, orang yang memutus silaturahim itu cuma dapat laknat. Ya. Sekarang kata Allah, orang memutus silaturahim itu juga selain dapat laknat juga mendapat tempat yang buruk. Berarti ada dua ciri keharaman di situ. Satu dapat laknat, yang kedua dapat neraka. Nah, sudah, tidak bisa kita katakan memutus hubungan kekeluargaan itu. Oh, ini masih dosa-dosa biasa, dosa kecil. Tidak bisa. Makanya nanti dalam hadis yang akan kita pelajari nanti kan ada hadis. Itu nanti kontan aja akan mengatakan dosa di antara dosa besar adalah memutus silaturahim, dosa-dosa
dosa besar. Ya. Setara dia dengan kesyirikan, hampir nyaris setara dengan kesyirikan. Setara dengan kesyirikan. Ya, dosa besar. Karena apa tadi? Sudahlah dapat laknat, kemudian apa lagi? Neraka. Neraka. Allah sebut itu haknya. Tidak ada yang lain haknya itu saya. Kalau dia minta-minta kepada Allah, apa yang akan diberi Allah? Cuma itu. Kalau tidak merubah yang tiga tadi, tidak bisa meminta apapun dari Allah. Yang akan Allah beri cuma dua saja. Satu laknat, yang kedua neraka saja. Kalau mau tidak dapat dua ini, ya perbaikilah perangai-perangai. Termasuk apa tadi? Memutus silaturahim. Terakhir surah Al-Isra. Ini cepat saja kita jelaskan karena surah Al-Isra sudah pernah kita bahas. Surah Al-Isra ini surah yang sangat terkenal. Dan ini akan berbicara secara khusus tentang durhaka kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Dan kepada kedua ibu bapak hendaklah berbuat baik, ya, berbakti. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan sekiranya salah seorang atau kedua dari ibu bapak itu sampai usia lanjut bersamamu, ya, maka janganlah engkau katakan kepada keduanya uff. Itu terus bahas. Jangan katakan sekalipun kalimat uff. Uff itu kalimat penolakan. Bukannya kalimat sebenarnya, tapi juga gestur sikap penolakan. Uff. Jadi uff itu memang kata dalam bahasa Arab itu bagian dari kata, kalimat. Uff. Ya. Untuk apa? Untuk mencela, untuk menolak, lizajar, untuk menunjukkan ketidaksukaan. Itu. Ya. Nah, kalau seringkali guru-guru kita, negeri kita ini, namanya kalimat ya, dan katakan ini mendacek baca orang-orang. Kapan begitu saja? Yang menunjukkan apa? Ketidaksenangan kepada orang tua. Nah, maka jangan dikatakan itu. Kalimatnya jelas. Fala takul, jangan. Nah, ini kan larangan. Ya, dan tidak ada embel-embel. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik keduanya. Jangan menghardik keduanya. Ya, berarti apa? Menghardik itu artinya meninggikan suara di hadapan keduanya. Ya, wa qul lahumā qawlan karīmā. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah ganti dua perangai itu, harusnya adalah ucapkan kepada keduanya ucapan yang karim, yang mulia dan memuliakan. Bukan hanya perkataan baik, tapi memuliakan. Ucapan yang memuliakan orang tua. Ya. Berarti ada dosa kedurhakaan itu yang berhubungan dengan kalam, ucapan, komunikasi. Salah komunikasi dengan orang tua bisa-bisa jatuhnya adalah durhaka. Itu salah komunikasi dengan orang tua itu bisa jatuhnya adalah durhaka. Nah, dan kepada kita yang sudah tua, yang menjadi orang tua, banyak anak keturunan, ini satu PR kita nih. Bagaimana mengajar anak-anak ini berkomunikasi dengan baik supaya mereka tidak jatuh ke dalam sifat durhaka. Karena cara berbicara, berkomunikasi itu turunnya juga dari orang tua juga. Makanya kadang-kadang durhakanya anak kepada orang tua itu juga ada peran dari orang tua itu. Sehingga ada kan yang di masa Umar itu yang ketika dia protes anaknya durhaka kepada Umar, lalu Umar mau mendengar dari anaknya bagaimana orang tua. Bagaimana engkau mendidik anak? Oh, kata Umar, engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka. Tapi kalimat itu jangan kita salah pahami. Kok bicara sebagian seolah-olah
durhaka pada orang tua itu menemukan pembenarannya? Tidak. Ya. Kadang ada orang yang tidak seimbang memberikan. Ya. Tidak ada. Durhaka kepada orang tua tidak akan pernah ada pembenarannya. Cuma Umar juga ingin mengajarkan kita bahwa durhakanya anak itu diantara sebab-sebabnya adalah karena orang tua melalaikan hak-hak anak semasa masih kecil ketika mendidiknya tidak sempurna. Karena cara berkomunikasi anak itu yang membangun fondasi adalah orang. Nah, jadi durhaka pada orang tua ini, kata para ulama melalui ayat tadi, Allah cukup menyebut bentuk durhaka pada orang tua itu dalam bentuk ucapan lisan, ya. Tapi yang Allah maksudkan adalah semua bentuk sikap dan perilaku yang merendahkan orang tua, melecehkan orang tua, menyakiti orang tua. Sadar atau tidak sadar. Jadi standarnya itu bukan niat anak menyakiti orang tua, tidak. Tapi standarnya itu orang tua tersakiti atau tidak. Nah itu susah. Ya. Apalagi kalau dia berniat menyakiti orang tua, itu udah jelas. Ya. Tapi ada juga durhaka itu bisa masuk juga ketika apa? Dia tidak berniat menyakiti orang tuanya, tapi orang tuanya tersakiti. Ya. Jadi ayat tadi itu disebut satu, tapi maksudnya banyak. Disebut cuma jangan katakan, jangan hardi, kan cuma dua itu yang dilarang. Tapi bukan itu saja. Disebut dua hal, tapi maksudnya adalah semua hal yang senada dengan itu yang memiliki nilai. Apa nilainya? Kata para ulama, al-idza, menyakiti. Menyakiti orang. Jadi memukul dah masuk di situ, apalagi membunuh hari ini, membunuh orang tua, dah masuk di situ. Jangan kan bunuh orang tua tidak ada di dalam Quran. Dan dalam hadis bukan. Allah cukup nyebutnya ini. Ini makanya rasa bahasa itu harus tinggi. Kalau dalam bahasa para ulama itu namanya mafhum muwafaqah. Pemahaman pemahaman lanjutan. Jadi lanjutan dari jangan mengucapkan itu apa lanjutannya? Semua tindakan yang menyakiti orang tua. Maka itu diharamkan. Itu masuk kategori uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi ada hadis-hadis yang Nabi dengan tegas mengatakan durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Akbarul kabair. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bacakan hadis-hadisnya, ya, sehingga bertemulah. Jadi kita tidak sampai mengatakan katanya, bukan katanya, ini kata Nabi. Nah, sekarang ini ada konsep dasarnya Al-Quran memberikan. Itulah ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi tentang keharaman mendurhakai orang tua dan memutus silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua penjelasan itu. Mungkin bagi kita sebagian adalah mengulang ilmu. Ya, mudah-mudahan dia akan memberikan satu kebaikan untuk dunia dan akhirat kita dalam mengulang-ulang ilmu ini. Ada pertanyaan apa itu? Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.